Banyak sekali tuh statement-statement itu yang Iya. keluar dari para mahasiswa. Iya. Jadi seperti mengambil alasan atas ketidakmauannya. Jadi untuk nyampai ke proses yang sekarang, jadi kan kayak usaha itu kan nggak akan mengkhianati hasil sih. Kami punya komunitas di luar gitu kan, di Malang, di Bogor, masih tetap satu aktif Indonesia juga masih ya? aktif. Kita itu jangan hanya berpatokan belajar ke yang ada di kampus, tapi kita sendiri yang mengeksplor diri. Kayak PLN tuh punya program kok yang namanya program CSR. Masih umur apa muda, masih Iya. jiwa muda, masih kuliah bahkan Masih kuliah. dan kuliah itu tidak menghambat Iya. gitu jalannya bisnis tadi, tapi sudah jadi founder kan. Belajarnya sekarang, ketika memang sudah ready, kita berangkat. Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Hai Sobat Sobat Upu. Nah, kembali lagi nih di channel kesayangan kita, channel Universitas Potensi Utama. Masih di program yang kesayangan kita juga, yaitu podcast Sobat Upu. Nah, yang akan tayang dan selalu tayang di hari Rabu dan Sabtu. So, selalu tontonin terus ya, kepoin terus deh pokoknya. Nah, masih bersama saya pada hari ini sebagai host kalian, yaitu Nurul Iza Lubis. Dan senang sekali saya kembali lagi untuk menemani kita semuanya. Tapi untuk sobat-sobat Upu di rumah, jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan nih ya kan. Namanya kita lagi di masa-masa pandemi gini, selalu ikuti protokol kesehatannya, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jaraknya satu sama yang lain. Oke? Baik, di sini bersama saya sudah kedatangan nih Abang Da. Abang Da yang mungkin hari ini menemani kita semua ya, teman-teman dan sobat Upu. Nah, mungkin daripada saya yang kenalin diri Abang Da, mungkin Abang Da bisa langsung nih. Boleh. Ya, kenalin nih. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dian Kurnia Afiandi, dari program studi salah satu yang ada di Universitas Potensi Utama, yaitu manajemen. Manajemen. Ya, dari manajemen. Berarti Abang Da gampang nih manage waktu, manage uang gitu ya? Manage uang, manage waktu, manage keluarga. Keluarga sih. Lu keluarga? Belum. Insya Allah. Bentar lagi. Amin ya Allah, insya Allah. Luar biasa nih. Nah, berarti dari program studi manajemen. Nih saya panggilnya Dian aja gitu. Iya, boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, nah Dian nih, program studi manajemen. Semester berapa nih? Alhamdulillah sekarang udah masuk semester akhir. Semester udah akhir. masuk ke tahap penyusunan waktunya nih. Wah, luar biasa. Berarti Iya, lagi gencar-gencarnya. Gencar ya, lagi sibuk-sibuknya. Iya. Jadi sama teman-teman juga lah ya. Iya. Ada geng-geng gitu nggak? Kan gini lagi hype-nya nih, ada gengnya. Iya, beberapa iya sih, tapi kalau udah semester akhir gini tuh lebih ke saling support kita teman gitu satu karena sama juga lain. kayaknya pada sibuk masing-masing kali ya. Nah, iya itu. Karena juga macam-macam, ada yang udah berkeluarga bahkan. Oh iya. Iya. Ya maksudnya kita juga bakal ke situ ya kan. Kita juga bakal ke situ ya. Oke. Berarti program studi manajemen semester akhir Semester lagi akhir. nyusun ya. Iya. Nah, boleh nggak nih sambil kita kenalin sedikit nih program studi manajemennya sama sobat Upu di rumah. Bisa nggak dikenal kenapa sih memilih program studi manajemen di Universitas Potensi Utama? Kalau awal mulanya ya, untuk info pertama kali waktu itu saya pulang dari Malang kemari. Iya. Dulu Dari Malang? Oh iya, sempat Ini tinggal. Berarti Abang Da Perantauan dari lulus SD itu udah perantauan. Perantauan. Iya, ceritanya. sempat sekolah itu SMP sampai SMA itu di Bogor, 5 tahun. Jadi waktu masih sedih-sedihnya sih, gimana ya, kebayang kan waktu udah masih SD harus jauh dari orang tua. Iya benar. Tinggal di sekolah berasrama yang suatu tempat yang saya sendiri tuh asing, masih nggak tahu budayanya baru. Iya betul. Makanannya semua itu. Tapi banyak banget pengalaman itu. Ya, tinggal di Pulau Jawa juga sempat ya.
banyak pengalaman ya, luar biasa Bunda ini. Nah jadi gimana tuh akhirnya bisa memilih program studi manajemen di Universitas Potensi Utama? Salah satunya itu ya, kenapa saya memilih program studi manajemen di Universitas Potensi Utama? Karena saya sendiri itu senang bisnis. Oh, senang bisnis. Senang bisnis. Dari tamat SMA itu memang udah ngebiasain ngejalanin beberapa usaha. Jadi kan kayaknya kok mana sih ini program studi yang cocok banget untuk saya gitu kan. Supaya juga dia nggak ganggu kuliah, karena banyak sekali orang yang beralasan itu kayak jangan, nggak bisa nih kuliah sambil bisnis, atau nggak bisa nih kerja sambil ini itu. Banyak sekali tuh statement itu yang keluar dari para mahasiswa. Jadi seperti mengambil alasan atas ketidakmauannya untuk berusaha. Ya, jadi saya coba. Jadi karena kuliah berhenti aja deh, ya kan? Karena nggak bisa nih kalau kerja aja, usaha aja gitu. Jadi saya ngambil sesuatu apa sih yang kayaknya cocok, yang bakal sealur dengan bisnis yang saya jalani gitu kan. Oh ini ada nih, ada info kan. Yaudah nih manajemen aja itu kan kayaknya masuk gitu kan. Oh iya, jadi akhirnya saya memutuskan untuk akhirnya daftar di program studi manajemen di Universitas Potensi Utama. Berarti supaya bisa satu jalan ya, jadi yang dipelajari juga berkesinambungan ya kan itu dengan bisnis tadi. Berarti memang jiwa muda, jiwa bisnis pula. Luar biasa. Oke. Nah, boleh nggak mungkin diceritakan sama Sobat UPU di rumah atau mungkin calon-calon Sobat UPU ke depannya? Oke, boleh. Pengalaman Abang ya selama menjadi mahasiswa di program studi manajemen gitu. Kalau pengalaman itu banyak banget. Jadi walaupun suka duka gitu. Iya, suka duka. Kayak kami sendiri kan termasuk salah satu stambuk pertama. Oh, senior. Iya. Tapi walaupun senior tidak menganggap senior itu lebih tinggi daripada betul. Kayak kami sendiri juga masih mengayomi adik-adik kelas, kayak membantu mereka itu kayak selama perkuliahan. Sering kok mereka itu gabung kayak untuk keperluan kuliah, kayak tugas-tugas. Ada yang nanya, itu kami kayak Potensi Utama sendiri juga punya kantin gitu kan. Itu disitulah letak-letak saling sharing antara yang senior dengan yang junior. Sering ngumpul juga. Jadi tidak senioritas antara mahasiswa yang senior iya, nggak seperti tidak membedakan kasta gitu atau level gitu ya. Jadi pengalamannya tuh seru-seru juga ya, kayak beberapa mengikuti kompetisi-kompetisi juga. Potensi Utama sendiri juga mengadakan kayak seminar, lomba juga ada. Kayak waktu 2018 ya kalau nggak salah, ada kompetisi antar kelas gitu juga yang levelnya itu ada yang nasional, ada yang antar kampus, itu macam-macam banyak banget. Jadi Abang Dani aktif nih. Kalau aktif itu ngikut kegiatan ya, walaupun saya sendiri juga nggak masuk ke organisasi gitu. Tapi tetap aktif ya, tetap memberikan suatu kontribusi bagi program studi. Emang ya sih tadi jadi kan Sobat UPU, saya tuh dengar nih kabar-kabar burung ya kan, kabar cicak nggak mungkin ya kan, kabar burung aja. Kabar burung nih, Abang Dadian kita ini jago desain ya. Selain jago manajemen, manage diri, juga jago desain. Benar nggak? Iya, insya Allah ya. Ini merendah humble banget nih orangnya. Kalau desain itu saya lebih ke desain grafis. Iya, itu memang belajar tadinya dulu atau gimana? Otodidak, memang kesukaan dari SMP belajarnya. Jadi kadang kan menilai jago ini gimana, itu belajarnya instan. Tapi mereka nggak ngelihat prosesnya itu panjang banget. Jadi untuk nyampai ke proses yang sekarang, jadi kan kayak usaha itu kan nggak akan mengkhianati hasil sih. Jadi jangan mengeluh dengan saya kan punya device-nya terbatas. Itu nggak menutup kemungkinan kita bisa berkreasi. Kayak saya sendiri itu kami punya komunitas di luar gitu kan, di Malang, di Bogor. Satu Indonesia masih aktif dan masih saling kontak juga kok. Di WhatsApp, di Facebook. Yang satu grupnya itu sampai ke 90.000 orang. Itu seluruh Indonesia yang kami itu saling support. Ketika kalau kami berada dimanapun,
itu mereka bakal welcome. Komunitas desainnya itu sih kayak jangan walaupun apapun jurusan kuliahnya, jadi itu kita itu jangan hanya berpatokan belajar ke yang ada di kampus, tapi kita sendiri yang mengeksplor diri. Kita yang berusaha untuk cari apa sih yang di luar. Nggak harus cuman monoton nunggu informasi gitu ya kan. Itu namanya kita mahasiswa ya kan, kita bukan siswa lagi ya kan. Benar-benar luar biasa nih. Dan juga itu tadi amazing juga sih yang sampai sekarang itu masih silaturahim ya. Iya, luar biasa ya. 90.000 satu grup. 90.000 satu grup walaupun hanya beberapa yang itu, tapi tapi kan tetap tetap aktif kok sampai sekarang dari 2015. Udah 2015 udah lama juga ya. Iya, hampir 6 tahun lebih. Hampir 6 tahun. Luar biasa. Jadi berarti pintar di manajemennya, aktif juga di kegiatan-kegiatan, bisa desain juga. Saya juga dengar tuh ini dari prodinya langsung nih, salah satu kebanggaan juga nih Abang Dadian ini loh teman-teman, Sobat UPU. Abang Dadian ini seorang yang dibanggakan di program studi manajemen. Karena apa? Karena ya banyak kontribusi tadi ya, dengar saya ya, membantu mendesain untuk kegiatan-kegiatan seperti sertifikat gitu ya, benar ya? Kayak beberapa kegiatan-kegiatan di Universitas Potensi Utama sendiri. Iya. Saya juga sering gitu ikut kontribusi untuk membantu. Iya. Dan tuh saya juga dengar nih salah satu nickname-nya Abang Dadian nih Pak Ustadz nih. Itu boleh ceritakan sedikit kenapa nih kok bisa dipanggil Pak Ustadz sama teman-teman, bahkan dosen pun memanggil Abang Dadian itu Pak gara-gara kenapa tuh? Semester 1 mungkin kan ya. Iya. Kayak karena kan saya dari pindahan dari Jawa, dari Malang, yang dulunya juga pernah sempat sekolah di sekolah berasrama, mungkin kebawa gitu waktu semester awal kuliah, kayak dari pakaian, dari gitu. dari jadi teman-teman tuh langsung langsung aja gitu kan, namanya awal-awal teman kenal gitu kan. Iya betul. Asal nyebutnya yang ini masing-masing itu adalah panggilannya masing-masing. Gitu ya. Tapi dia kan jadi akrab gitu ya. Sampai sekarang berarti masih tetap panggilannya itu tuh. Iya. Bahkan dosen dulu juga gitu. Iya. Luar biasa Pak Ustadz ini. Nanti saya panggil Pak Ustadz juga. Jangan panggil namanya. Oke, nah Abang Dadian. Nah, selain itu tadi nih ya, luar biasa banyak talent juga berarti nih Abang Dadian, desain bisa, ikut kegiatan juga, Pak Ustadz juga. Nah ini saya dengar juga nih, ternyata Abang Dadian ini Sobat UPU jebol atau lulus di pendanaan CSR atau CSR. Benar. Di mana itu? Dari PLN. Mana? Dari PLN. Iya. Wah, luar biasa. Itu boleh nggak diceritakan sama Sobat UPU semuanya, itu untuk apa? Prosesnya bagaimana gitu kan? Dapat infonya dari mana gitu? Coba mungkin ini motivasi juga kali ya untuk teman-teman semuanya. Kalau awal mulanya itu kami sendiri ada tim itu mahasiswa potensi utama semuanya. Kami terdiri dari 3 orang. Ada saya, baru ada teman itu Dio, teman sekelas juga, sama Yuda. Jadi halo Dio. Halo Yuda. Jadi awal mulanya itu kayak kami itu merenungin, kami itu hobi main game. Nah, jadi kan gini, kami itu hobi main game kan, sampai malam bahkan sampai pagi. Saya juga hobi loh. Iya. Jangan sampai pada titik di mana tengah malam nih kami merenung. Kita apa mau gini-gini aja ya gitu. Gitu ya. Itulah awal mula. Ini renungan malam ini memang kadang kenapa dia gitu jam-jam ya, itu. Benar. Kita pasti lewat jam 12 nih. Lewat jam 12. Itu lewat jam 12 di teras rumah malam-malam, ingat banget itu kan. Kita apa mau gini-gini aja nih kan. Kayak nanti juga udah bakal mau tamat. Waktu itu posisi di semester 5. Semester 5. Jadi yaudah coba yuk kita mulai usaha. Waktu itu kami memulai usaha itu yang namanya ulat Hongkong. Ulat Hongkong? Iya, ulat Hongkong itu salah satu pakan ternak untuk burung gitu kan. Jadi kami gini loh, nggak memikirkan kayak kuliner itu kan udah umum gitu, banyak. Kadang bahkan ada trennya. Jadi kami ingin mencoba
apa sih yang ini yang menjadi bahan kebutuhan pokok bagi orang-orang gitu kan. Sesuatu yang bakal terus-terus dicari, yang bakal terus-terus dicari, gitu. dibutuhkan sama orang gitu. Ya dan itulah terakhir kami tercetus untuk mulainya aja itu dari bibit cuma 1 kilo. 1 kilo kami beli sendiri, keliling cari di mana yang termurah dan siapa yang mau ngajarin. Kami nyari komunitas Facebook dan itu berjalan dari modal 1 kilo berubah berkembang jadi awalnya itu punya 15 kota. 15 kota dengan ulat 1 kilo berkembang jadi 5 kilo. Setelah 3 bulan kemudian berkembang jadi 70 kota kami punya. Jadi waktu itu 13 kilo bibit. Itu ini modal sendiri dulu. Modal uang jajan itu kan ibaratnya dikumpul-kumpul ya. Dari situ lah cari jajan gitu kan. Nah baru setelah setahun kami berjalan ya mungkin salah satu rezeki kami juga ya. Kami ketemu sama ada orang yang bekerja di PLN itu sendiri. Kayak PLN tuh punya program kok yang namanya program CSR. Nah yang tujuannya itu memang murni untuk membantu masyarakat. Karena mereka sendiri PLN itu mulai dari Aceh sampai ke Sumatera Utara punya anggaran dana 3 miliar untuk dibagikan kepada masyarakat untuk modal usaha yang tujuannya adalah pemberdayaan. Itulah goals dari mereka. Kayak kenapa sih, apa sih tipsnya gitu, gimana sih caranya supaya masuk, paling kayak persepsi orang ini pasti karena ada orang dalam, pasti karena ini. Nah gini juga logikanya ya, walaupun kalian mempunyai orang dalam dimanapun atau usaha manapun atau BUMN manapun, mereka nggak akan semudah itu untuk memasukkan ketika kita ini punya, kalau misalnya usahanya main-main, mereka sendiri juga nggak akan berani. Betul. Mereka itu pasti kan ada prosesnya, dilihat dulu ya kan usahanya. Karena kami sendiri nggak instan langsung cair. Untuk kecairnya itu sendiri kami aja nunggu selama 1,5 tahun. Tapi panjang. Dari menunggu dana itu cair itu ya kita sambilan jalan juga ya gitu ya. Kayak ada juga muncul stigma di masyarakat. Itu nanti paling ada dananya itu kena potong gitu kan. Misalkan yang katanya cairnya 130 juta nggak 120 juta gitu kan. Ternyata tapi yang kami terima memang apa yang kami tanda tangani di atas materai 130 juta itulah yang masuk ke dalam rekening kami. Wah luar biasa. Berarti memang benar-benar apa yang terbilang yang didapatkan. Itu yang didapatkan. Apa yang mereka minta gitu. Sebenarnya mereka nggak minta ribet-ribet gitu kan. Mereka sendiri hanya minta keseriusan dalam menjalankan usaha. Jadi gimana sih tipsnya supaya bisa jebol gitu kan? Boleh, ini salah satu tipsnya gitu. Kami sendiri itu tipsnya itu gimana PLN itu ada 3. Mereka itu akan mencairkan dana, yang satu itu berhubungan dengan peternakan, kedua dengan pertanian, yang ketiga berhubungan dengan sektor pariwisata gitu. Jadi kalau seandainya ada yang mereka pengen usahanya itu buka kafe, buka itu, mungkin mereka kayak akan kurang gitu merespon karena itu kan tujuan goals akhir mereka adalah pemberdayaan masyarakat yang kembali namanya kepada PLN sendiri. Jadi kayak misalkan kita punya usaha pariwisata, itu kan mau nggak mau akan memberdayakan masyarakat sekitar. Benar. Ini yang mereka akan mengelola ini, mereka yang akan mengelola ini. Nah itu dia yang akan mereka bidik. Jadi berarti kalau yang misalnya yang udah memang common, udah ya mungkin jebolnya itu agak lebih susah. Nah itu dia. Ini yang dilakukan Abang Dadian dan teman-teman tadi. Pas ngena gitu. Memang ya pas kan? ngena banget. Dan uniknya kami ada satu-satunya program dan pertama kali yang masuk ke PLN untuk ternak ulat Hongkong. Memang yang ternak ulat Hongkong itu kan ada banyak ya. Iya. Itu mulai udah dari bahkan 10 tahun lebih, udah 20 tahun lebih ternak ulat Hongkong itu. Tetapi yang anak muda, yang masih kuliah, yang mulai dari modal sendiri, yang orang menganggap itu kan jijik, apa sih itu? Iya benar-benar. Ya kayaknya ulat Hongkong gitu kan pasti anak mudanya nengoknya apaan tuh gitu ya. Tapi ya itu sendiri yang kami jalani dan alhamdulillah ternyata bisa. Maksudnya apa ya, sesuatu yang nggak disangka-sangka itu kadang-kadang ya bisa menghasilkan gitu kan. Mereka yang melihat kami
awalnya yang mereka itu underestimate. Dengar sendiri ya berarti ya? Iya. Abang Dadian dengar sendiri tuh yang negatif-negatif itu. Oh langsung banyak banget. Kayak sampai mau cair itu banyak banget komen-komenan. Alah itu nggak mungkin itu. Oh gitu. Iya. Bahkan dari keluarga sendiri. Iya. Nah tapi kami itu selalu yakin. Positive thinking. Ya. Karena sempat juga kan ada beberapa kendala. Oh ini ada anggaran tahun lalu yang harus dicairkan, jadi kami bergeser. Nah itu. Sampai akhirnya dapat ya. Dan akhirnya dapat. Luar biasa. Dan ini masih berjalan sekarang? Alhamdulillah masih berjalan. Alhamdulillah masih berjalan, luar biasa. Jadi ini teman-temannya Abang Dadian ini Dio sama Yuda. Ada Yuda. Iya, itu sama-sama pencinta bisnis juga berarti. Iya. Jadi kayak masing-masing kami itu punya latar belakang usaha. Udah pernah ngejalanin usaha sendiri. Kayak gitu. Saya sendiri dulu juga pernah sempat ternak lele juga pernah. Sayuran hidroponik juga pernah. Sampai jualan sate yang punya 3 outlet juga pernah. Yuda sendiri juga punya pengalaman. Dia juga punya pengalaman usahanya yang mereka pernah ternak jangkrik apa dan macam-macam. Luar biasa. Yuda dan Dio di rumah atau di mana aja berada. Halo dari teman-teman Sobat Upu. Teruskan usaha, semoga sukses terus ya. Amin. Insyaallah. Nah, itu berarti luar biasa sekali. Dananya juga sudah cair. Dan dipergunakan juga untuk modal usaha tadi ya. Karena mereka sendiri juga nggak minta keuntungan itu 100% untuk kami gitu kan. Untuk masyarakat juga mereka hanya minta laporan pertanggungjawaban yang kami kirimkan per 3 bulan. Per 3 bulan. Transparansi laporan keuangan. Nah, itu. Ya wajar lah ya kan. Namanya dana hibah. Iya, dana hibah benar-benar. Luar biasa Bang Dadian ini banyak talentnya nih. Nah ini salah satu mahasiswa di program studi manajemen loh di Universitas Potensi Utama, tuh Sobat Upu atau calon-calon Sobat Upu ya Bang Dadian, apalagi bergabung di program studi manajemen di Universitas Potensi Utama. Jadi karena seperti yang dibilang Abang Dadian tadi, kita tuh nggak boleh monoton ya Abang Dadian, nggak boleh melulu di kelas, menunggu informasi dari dosen, nggak boleh juga cuman ikut teman-teman nongkrong kosong gitu ya kan ya, seperti Abang Dadian ini mulai dari nol walaupun tadinya main game terus lewat jam 12.30 mau dapat hidayah gitu. Dapat hidayah, merenung ya kan, ternyata mau sampai kapan seperti ini gitu ya. Karena relasi sendiri itu juga bisa kita yang bangun gitu. Iya betul. Gak melulu kita yang nyari orang dalam gimana itu ya, kita sendiri yang bergerak. Karena yang penting nih ya, yang di masyarakat gimana sih cara bikin orang itu percaya dengan kita. Kayak alhamdulillah pernah berjalan usaha itu nggak pernah tanpa modal. Selalu ada orang yang percaya. Iya betul. Apalagi karena kita mau tadi. Nah, itu tadi. Semua itu kan berawal dari kemauan kita itu tadi. Berarti Abang Dadian dengan teman-teman ini satu letting gitu ya? Satu letting. Berarti satu kelas? Satu kelas. Satu kelas. Iya. Biasa. Berarti itu enak juga gitu ya? Iya. Dari mulai awal bersama gitu kan, senang main gamenya juga bareng ya kan, susah memulai usahanya juga sama ya. Yang penting gimana cara kita kan banyak yang menganggap uang itu yang bahkan bisa menjadi menghambat pertemanan. Nah, uang itu yang bisa bikin berpecahan. Nah, itu tergantung gimana personalnya aja sih, yang kita itu bersikaplah dewasa gitu. Jadi ketika bukan berarti kami itu nggak pernah ada problem. Nggak mungkin kan, tapi dewasa lah gitu kan. Ada problem selesain, bukan baper-baperan. Benar. Udah dewasa juga ya kan. Udah mau berkeluarga. Udah mau tamat ya insyaallah. Nah, berarti wah amazing juga. Ini kira-kira nih Abang Dadian kayak ini tadi sudah banyak juga talenta kita dengar teman-teman Sobat Upu semua. Kira-kira ke depannya nih Abang Dadian ada mau buka usaha lain lagi? mungkin ada vision ya kan ke depannya. Boleh dong sharing dikit sama teman-teman gitu. Kalau vision itu pastilah ya ada lah ya, tapi kami belum planning. Masih mau fokus di sini. Masih fokus dulu karena gitu. Takut nanti kan ketika ada yang baru ini belum terduduk, belum matang, kayak butuh kan yang namanya penyusunan SOP dan sebagainya. Izin usaha. Jadi teringat nih kan cerita tadi tentang
ternak ulat Hongkong ya. Ya. Nah, berarti Abang Dadian termasuk founder ya? Ya, kami yang bertiga. Atau kami bertiga. ada teman-teman lagi nggak? Oh enggak, kami bertiga. Oh, luar biasa. Itu amazing loh. Maksudnya masih umur apa muda, masih jiwa muda, masih kuliah bahkan dan kuliah itu tidak menghambat gitu jalannya bisnis tadi, tapi sudah jadi founder kan? Iya. Karena kami sendiri juga punya yang namanya tuh anak didik, kayak anak didik ternak. Jadi siapapun yang ingin belajar kami welcome. Bahkan itu di Kota Medan ini banyak. Sudah banyak ini sekarang. Banyak. Kayak ada di Deli Tua ada, di Martubung ada gitu kan. Di beberapa daerah gitu di Kota Medan ini yang usianya bahkan semuanya itu jauh lebih tua dari kami. Oh gitu, luar biasa. Berarti apa ya, itu tadi ya, senior belum tentu senior. Ketika kita berada di atas masih ada yang di atas lagi gitu ya kan. Intinya kan saling sharing. Iya. Jadi kayak berarti kalau misalnya kayak gitu tuh ada apa ya, per minggu itu ada kumpul-kumpul lah ya. Saling belajar gitu ya, saling komunikasi aktifnya. Gitu. Ini maksudnya boleh tanya sedikit nih kan, punya cabangnya gitu? Bukan cabang sih, kayak kami mendidik mereka supaya mereka punya usaha mereka masing-masing. Nanti kami yang menampung, seperti menjadi agen gitu. Luar biasa. Ini aduh. Ya saya yang udah tua, malu. Nah ini apa nih? Ini gambar, boleh jelaskan nggak? Ini teman-teman. Iya, ini teman-teman kuliah. Nah salah satunya itu yang usaha bareng itu ada Yudah, itu yang di tengah di samping saya. Iya. Itu ada Yudah. Itu yang salah satu founder juga dari saya sekarang ini. Sekali lagi Mas Yudah. Nah ini foto waktu mengikuti debat ekonomi 2019 di Universitas Potensi Utama. Ya. Wow. Nah, juara nih. Ini juara. Runner up. Runner up. Runner up. Luar biasa. Ini berarti lawannya ya? Iya, ada lawannya dari kampus lain. Iya. Luar biasa. Debat ekonomi. Ini Abang Dadian kan? Iya. Debat ekonomi luar biasa. Berarti jago debat juga nih. Ilmunya bilang aja. Iya gitu. Insyaallah ya. Tapi debat lebih ke arah yang positif gitu. Iya benar-benar yang tentang berbagi ilmu juga. Berbagi ilmu. Luar biasa nih. Berarti apa ya? Nggak melulu belajar. Iya, kayak belajar itu mungkin gimana ya, ilmu tambahan dari yang kita dapetin tuh cuma 20% lah. Benar. Sisanya itu kita cari di luar. Iya. Nah ini juga salah satu tim supportnya. Kayaknya ada salah satu dosen. Oh dosen nih di prodi manajemen. Iya. Ada Pak Wisnu Raihan Aditya yang selalu support kami setiap hari. Bapak Wisnu. Iya, yang gimana ya? Kayak mungkin di Potensi Utama lah yang saya dapetin. Dosen-dosen yang sangat baik-baik banget yang mau kayak menganggap kami itu sebagai teman, dan kami sendiri juga tidak, walaupun menganggap teman tidak melewati batasnya ya. Iya. Yang setiap harinya bahkan belajar itu nggak hanya di kelas. Kayak di luar pun, di tempat nongkrong pun kami tetap belajar. Kayak sekarang ini dalam penyusunan ini kami udah belajar dari semester 5. Itu kami belajar kayak untuk skripsi dari SPSS dan sebagainya. Itu kami pelajari. Shout out dulu dong sama Bapak Wisnunya. Terima kasih Pak Wisnu Raihan Aditya. Luar biasa ya. Banyak banget. Ini lagi nongkrong nih. Ini pertemuan terakhir sebelum debat, kompetisi debat tadi. Oh iya kayak seperti praktis ya. Iya, praktis. Iya. Tapi karena ini hari terakhir kayak beliau lebih ngasih udah relax aja, hari ini kita nggak ada latihan. Padahal tadinya tuh prosesnya udah kencang banget. Berarti di Universitas Potensi Utama khususnya di prodi manajemen, Abang Dadian ini selama kuliah dan menjalankan usaha itu banyak support juga ya. Banyak banget support dari keluarga, dari dosen, dari teman-teman. Dosen-dosen, teman-teman itu banyak berpengaruh banget. Luar biasa. Itu program studi manajemen ya. Jadi nggak hanya cuman
bisa manage waktu, manage uang, ya kan, ternyata manage diri sendiri, bisa membagi tadi, membagi antara kuliah dengan usaha, dengan bisnis, dan toh buktinya Abang Dadian kita ini ya nggak berhenti juga kok kan, kuliahnya tetap jalan, toh sekarang udah semester akhir. Luar biasa. Doain aja cepat lulus. Kelar ya, amin. Insya Allah cepat lulus, sama teman-teman juga, sama founder-founder ini udah CEO aja nih. Luar biasa. Oh ya, ini kan mungkin kedepannya bisa usahanya Abang Dadian dengan teman-teman itu ini kali dibarengi sama startup, kan sekarang lagi hype-hype-nya startup nih, ya kan? Ada nggak mau menjurus ke situ kira-kira? Nah itu dia, supaya lebih ini kan, kami akan menjurus ke situ, tapi sekarang ini fokusnya lebih ke legalitas. Fokusnya ini itu kan lagi penting ya? banget ya. Kayak kami sendiri berharap kan akan melakukan ekspor. Gitu. Itu kami udah pelajari juga dokumennya itu. Udah besar banget nih ceritanya nih. Aduh, sampai ekspor nih ya. Kalau ekspor itu goals ke depannya, tapi kan perlu dipersiapkan dari sekarang, karena untuk penyiapan dokumen aja kan butuh setahun. Betul. Kalau mau mulainya nanti ketika semua sudah ready kan telat nanti. Kapan? Jadi belajarnya sekarang. Ketika memang sudah ready kita berangkat. Aduh, nanti udah berkeluarga, udah insya Allah udah tenang, ya kan. Ibaratnya founder-founder muda kita ini nanti kedepannya bukan nyari uang, tapi uang yang nyari mereka. Seperti kata guru saya itu, cobalah jadi bilioner under 30. Jadi luar biasa. Gimana jadi betul, itu benar. Sekarang semuanya itu kok. Ya lihatlah di sekeliling kita sendiri pun juga yang jadi bilioner itu yang jiwa-jiwa muda. Iya, kayak banyak kok. Ada yang juga kan mereka nggak melulu tentang usaha yang offline, ada juga yang online, ada juga yang main trading itu sekarang juga kan lagi masa-masanya tuh kan. Lagi masa-masanya, dan banyak juga yang sukses. Dan pinter-pinter kita mengelolanya. Betul, nggak harus sama. Jangan harus sama. Jangan ngikut-ngikut gitu kan. Nggak mesti juga kan. Dan gitu kita juga jangan gini, maksudnya melihat orang itu suksesnya itu nggak instan. Iya kan. Seperti Abang Dadian ini nggak instan prosesnya. Jatuh bangunnya itu sakitnya itu yang nggak mungkin juga Abang Dadian kan update status ya kan. Iya kan, gak, lagi jatuh nih, lagi gak ada ini nih, itu kan sesuatu yang nggak perlu diekspos. Iya gitu. Betul. Ini ya saya banyak wawasan juga nih hari ini dari Abang Dadian. Terima kasih banyak nih, luar biasa menceritakan pengalamannya, sharing-sharing sama kita, sama sobat-sobat UPU di rumah juga. Terima kasih ya, Abang Dadian. Sama-sama. Salam intinya, juga sama teman-teman di rumah. Di rumah ya. Di rumah juga ya. Ada ya. Sama founder-founder muda kita yang lainnya, Abang Dadio dengan Abang Dayuda. Semoga sukses selalu nih usahanya semakin besar. Nanti kalau udah jadi ekspornya, kita panggil lagi, mau ya Bang Dadian? Boleh. Mungkin sama bareng-bareng founder lain ya. Boleh. Iya ya kan, bareng-bareng. Nah, Abang Dadian, masih banyak sebenarnya pertanyaan saya. Cuman karena durasi mungkin sampai di sini dulu. Tapi sebelum kita tutup nih, Abang Dadian mungkin kira-kira ada kata-kata motivasi, pesan-pesan untuk Sobat UPU maupun calon Sobat UPU yang mungkin mau bergabung nih di Prodi Manajemen di Universitas Potensi Utama. Silakan Abang Dadian. Untuk pesan-pesan ya mungkin teman-teman sendiri juga udah banyak gitu kan mendengar motivasi, mengikuti seminar-seminar. Tapi pesan saya itu jangan hanya kita itu mendengarkan seminar lalu udah gitu aja. Nah, yang terpenting adalah take action. Nah, take action itulah yang penting, dan kita sendiri yang coba untuk bangun relasi, kita coba untuk sendiri yang ketika jatuh itu juga bangkit, gimana semangatnya. Karena nggak ada yang namanya itu usaha itu instan. Pasti ada yang namanya di mana kondisi kita tuh memang jatuh terpuruk, memang ada kondisi kita yang di atas. Intinya saling memberikan support, saling semangat, dan pesan untuk adik-adik semua itu ayo sama-sama kita masuk ke program studi manajemen, karena di
program studi inilah kita bisa saling belajar, saling berbagi ilmu satu sama lain dengan dosen-dosen yang terbaik. Iya, sama teman-teman, kakak senior semua ya. Iya, semua akan saling support. Iya. Memberikan yang terbaik. Iya, luar biasa nih adik-adik, sobat-sobat UPU, abangda, kakanda semuanya. Apalagi bergabung sama kita, kepoin terus. Ini terutama di channel Universitas Potensi Utama. Masih di program podcast Sobat UPU ya. Nah, boleh dibilang ya, Abang Dadian sama teman-teman semua kepoin terus nih gitu. Terus. Karena banyak di sini ada edukasinya, ada entertainmentnya juga, ada motivasinya juga nih Abang Dadian di podcast Sobat UPU kita ini. Nah, karena di UPU juga banyak talent-talent lainnya gitu. Betul Abang Dadian. Mungkin kadang nggak terekspos. Benar. Ini jadi ini podcast Sobat UPU ini sebenarnya jadi wadah gitu. Benar. Wadah banget ya. Iya, jadi kita juga sambil memotivasi, sambil memperkenalkan talent yang ada gitu kan. Jadi saya juga termasuk ya banyak wawasan dari sini, dari Abang Dadian lagi terutama. Baik, terima kasih sekali lagi Abang Dadian. Nah, teman-teman, sahabat-sahabat UPU semuanya, pada hari ini sudah banyak kita mendapatkan ilmu, sharing-sharing tips and trick juga dari Abang Dadian kita yang merupakan mahasiswa semester akhir di program studi manajemen di Universitas Potensi Utama. Dan mungkin ya nunggu apa lagi, kita harus bergabung dan kepoin terus nih channel Universitas Potensi Utama, terutama di program podcast Sobat UPU. Kalian bisa like, share, komen juga, memberikan ide-ide kalian nih yang bernas untuk keberlangsungan podcast Sobat UPU. Jangan lupa terus tonton kita di hari Rabu dan hari Sabtu. Oke? Baik, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Dadah. Dadah.